Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan eh, menjelaskan ataupun membahas UAS Kalkulus 1 ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andri Andika Sinokaban dengan NIM 04201017 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Baik, kita langsung saja membahas UAS Kalkulus ya. Kalkulus 1. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini share screen saya sudah kelihatan ya. Kita langsung saja seperti apa soal nomor 1. Nah, ini soal UAS saya ya. Ada 5 soal. Dan di sini soalnya sketsa grafik ini ya, bisa baca dulu ya. Mungkin saya kasih 1 menit untuk baca ini, nanti kalian pause saja gitu ya. Oke, saya sambil scroll, kalian bacanya sambil di pause ya video ini gitu, supaya kelihatan soalnya. Oke, saya sambil scroll ya. Oke, seperti itu ya soalnya. Itu tadi udah paling akhir ya. Oke, kita langsung saja bahas. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung saja bahas dengan jawaban saya ya, yang saya jawab. Oke, sini saya akan coba ganti warna merah terlebih dahulu. Oke, jadi ini fungsinya ya. Oke, yang pertama kita mencari titik sumbu ya, titik potong sumbu X gitu. Nah, di sini ya saya menemukan 3 gitu ya, 3 titik potong sumbu di 3 titik potong sumbu X. Nah, di sini cara untuk mencari titik sumbu ini dengan membuat Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka di sini kita langsung saja gitu ya, buat seperti ini. Lalu kita cari faktornya. Nah, maka ini sudah saya buat faktornya. Lalu lanjut di sini ya. Bisa gunakan rumus ABC untuk sisanya ini ya, yang X kuadrat tambah X min 1 gitu ya. Nah, di sini saya dapatkan selanjutnya seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya, nah, didapatkan akar-akarnya ialah seperti ini dengan menggunakan rumus ABC. Maka dari itu bisa kita konversikan ke dalam desimal seperti jawaban saya yang di atas tadi ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ialah mencari titik potong sumbu Y dengan cara X sama dengan 0 ya. Nah, maka selanjutnya ya kita substitusikan saja seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah saya langsung saja gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ialah mencari titik stasioner. Seperti pada soal tadi ada titik stasioner ya. Ini ya. Nah, selanjutnya, untuk mencari titik stasioner pada fx, kita harus melakukan turunan pertama ya. Di sini saya sudah turunkan pertama gitu ya. Ini sudah saya turunkan pertama. Nah, ini tadi persamaannya ya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, didapatkan seperti ini.
Lalu yang kedua, setelah mendapatkan turunannya, kita buat F aksen. Ini F aksen ini tadi sama dengan 0 ya. Lalu kita faktorkan gitu ya. Ini kita faktorkan gitu ya. Nah, kita faktorkan, maka dapatlah faktor dari X ini ya. Seperti ini, sudah saya jelaskan di samping. Nah, setelah itu kita buat yang namanya ini titik uji untuk mendapatkan apakah di tiap-tiap titik ini kita mendefinisikan gitu ya, titik mana yang naik, titik mana yang turun gitu. Nah, kita coba dari kiri ya, dari kiri ke kanan, dari daerah -1 ini ya teman-teman ya. Nah, kita ambil salah satu nilai gitu dari bagian kiri ini. Misal saya ambil -10 gitu ya. Nah, maka kita coba nilai ini ke dalam fungsi stasioner ini tadi ya, yang turunan pertama tadi ya. Arti 0 sama dengan, langsung saja ya, 3 gitu ya. 3 kali 3 kali -10 ya. Nah, ini kita pakai yang ini tadi, bersama dengan ini tadi ya. Sini ya. Mungkin saya ganti warna biru saja ya, supaya enak lihatnya. Harus saya ganti warna biru. Nah, kita pakai yang ini ya, sama ini ya, untuk uji coba titik ya. Di sini. Nah, langsung 0 gitu ya. 0 sama dengan 3 gitu ya, kali 3 -10 gitu ya. -10 X ya, tadi kan kita mau coba -10 ya, kita coba dari kiri ke kanan gitu ya. Tapi kita ambil salah satu saja, nanti bisa langsung terdefinisi semua gitu ya. Nah, -1 gitu ya, -1 dikali dengan -10 gitu ya, tambah 1 gitu. Nah, ini langsung saja hasilnya. Ini -10 dengan tambah 1 berarti -9 ya. Nah, ini -10 dikali 3 -30 kurang 1 berarti -31 ya. Nah, ingat ini 0 ya, 0 sama dengan berapa nih, dikalikan dulu. Nah, supaya teman-teman gak capek, kita lihat aja nih angkanya, negatif kali negatif ya. Negatif kali negatif kan positif ya, berarti positif 3 kali 3 1 berarti 93 ya, 93 kali 6 berarti 8 1 54 55 berarti 558 ya, 558 ya. Nah, berarti ini lebih besar dari 0 ya, berarti jadinya 0 lebih kecil ya, lebih kecil dari 558. Artinya apa ini? Yang ini. Nah, artinya dia fungsi naik. Kita ganti kuning ya, atau warna hijau saja. Berarti artinya ini naik. Nah, maka kita langsung saja ini kita tulis ini naik ya. Nah, lalu bisa teridentifikasi semua ini. Nah, berarti kalau ada salah satu naik, berarti sisanya turun dan naik gitu ya. Kalau di paling kiri ya, kalau di tengah, kalau dia naik sendiri berarti dua-duanya turun gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau coba, bisa ambil salah satu dari titik tadi ya. Seperti itu caranya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan nih. Kalau yang naik itu, nah, dari -5 habis itu koma -1 gitu ya.
Nah, kenapa ini negatif 5? Nah, karena dikunci jawabannya ya teman-teman ya. Seharusnya itu negatif infinite ya. Ya, negatif infinite seharusnya gitu teman-teman. Negatif infinite, tapi karena tidak ada negatif infinite, jadi saya memakai negatif 5 dan 5 gitu ya. Oke, ini untuk yang naik gitu ya. Untuk yang naik ini. Lalu yang turunnya saya pakai ini. Yang ini ya. Turun. Sisanya gitu ya. Ini ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ialah mencari titik belok. Oke. Untuk mencari titik belok sendiri, belok itu turunan ketiga, itu ya, turunan kedua ya. Kita ganti warna pink mungkin, atau warna ungu deh. Oke. Nah, untuk titik belok sendiri kita memakai ini ya, turunan kedua ya. Ini sudah saya turunkan gitu ya, turunan kedua. Nah, maka didapatkan ini, nanti fx-nya dibuat 0 ya, 0. Nah, maka didapatkan x-nya ini seperti ini ya. Nah, setelah itu kita uji nih, berarti ini kita uji kan 0 ya. Kita pakai yang persamaan yang kedua ya, 0 sama dengan 18x gitu ya, plus 6 gitu ya. Nah, kita uji nih di titik min 1/3. Misalnya kita ambil ini 10 gitu ya. Berarti 0 sama dengan 18 kali 10 tambah 6 gitu. Maka hasilnya ialah 0 gitu ya. Nah, sama dengan 186. Nah, maka kita lihat nih 0 dengan 186. Berarti 0 lebih kecil ya. 0 lebih kecil dari 186. Nah, berarti faktanya 186 ini lebih gede gitu ya dari 0. Berarti ini fungsi naik. Nah, berarti ini fungsi theta ini kalau dengan yang 10 berarti fungsi naik, sisanya turun. Gitu aja ya. Tapi kalau teman-teman mau uji, silahkan ya. Nah, maka jawabannya seperti ini ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Nah, naik ini namanya ini ya. Ini sudah saya bilang ya. Ini kalau yang naik, ini yang turun ya. Ini saya ganti warnanya. Warna coklat mungkin ya. Nah, ini turun ya. Nah, sini saya sudah bilang untuk cekung ke atas itu negatif dari negatif 0,33, maksudnya ini negatif 11 ya, sampai 5 itu cekung ke atas. Ingat, cekung ke atas itu yang dia gambar ya, yang fungsinya naik, sedangkan cekung ke bawah itu nilainya yang ke bawah ya, atau turun ya, pas kita uji ya, yang saya uji tadi ya. Tadi yang kita uji kan dapatnya naik, berarti cekung ke atas gitu kalau naik ya. Ini yang naik tadi cekung ke atas ya. Cekung atas gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-temannya.
Oke, selanjutnya ialah soal nomor 2. Soal nomor 2 sendiri saya carikan. Nah, ini soal nomor 2. Saya kasih tunjuk terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman bisa pause ya. Saya kasih waktunya 5 detik untuk stop dan nanti screenshot gitu ya soalnya. Oke, sudah ya. Lanjut saja. Nah, untuk soal nomor 2 sendiri didapatkan persamaan rumus seperti ini ya. Nah, lalu yang pertama ialah Px sama dengan Rx kurang Cx gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini bilangnya suatu produsen menjual produknya, harganya ini ya, berarti produk harga gitu ya, berarti harga per produk gitu. Harganya ini untuk satu produk gitu ya. Nah, adapun rumusnya gitu ya, rumus total biaya gitu ya, total biaya dari produk itu tersebut gitu ya. Nah, baru kita disuruh jumlah maksimum gitu, atau kalau di bahasa kalkulusnya maksimum itu ialah turunan pertama gitu ya. Nah, gimana nih cara carinya gitu ya dengan segini gitu. Nah, kenapa tadi Rx kurang Cx? Karena di sini sudah menyatakan gitu ya, Rx ini sudah menyatakan nilainya gitu, sedangkan yang Cx ini belum menyatakan nilainya gitu. Dia masih dalam bentuk variabel. Variabel itu masih bisa diubah-ubah gitu, sedangkan yang Rx tadi yang 240 per produk ini tadi gitu ya. Nah, yang 240 produk ini per X ini dia sudah menyatakan nilainya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dia menyatakan 240 ini udah per produk gitu ya. Jadi kalau satu produk ya 240, dua produk ya 480. Sedangkan yang CX ini masih bisa berubah-ubah gitu ya. Karena ini harganya gitu, harga per produk. Misalnya nih kamu jual produk ini segini loh gitu. Nah, dengan bilangnya tadi ya, ini total biaya produksi gitu ya. Ingat, total biaya produksi gitu. Total biaya produksi gitu. Ingat ya, untuk mencari untung gitu ya. Untuk mencari untung itu harga itu ya, harga yang sebenarnya dikurang biaya produksi kan. Nah, seperti itu teman-temannya. Intinya gitu. Px ini adalah untungnya gitu ya. Nah, karena kita mencari keuntungan gitu. Intinya seperti itu. Maka didapatkan ini ya. Lalu selanjutnya ialah ini Px. Nah, P aksen X gitu ya. Nah, ini diturunin gitu. Diturunin, didapatkan turunan pertamanya ialah 40.000 gitu ya. 40.000. Nah, 40.000 untuk ini ya kayak biasa ya teman-temannya. Ini 0 gitu sama dengan 160 kurang 0, ini saya ambil dari sini ya. Dari ini ya. 160 kurang 0,004 gitu ya, X gitu ya. Berarti di sini 160 sama dengan gitu ya 0,004 gitu ya, X gitu. Nah, ini bisa kita tambahin ya, kita kaliin sama ruas ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 ya, berarti 16.000 gitu ya. 16.000. Oh sorry, ada ini. Nah, sama dengan
Oh, sorry. Ini saya salah tulis ya. Sebenarnya ini 4.000 ya. Ini kalau di kalkulator gini ya. Nah, saya supaya kita nggak salah ya dalam perhitungannya. Nah, ini 0,004 gitu ya. 0,004 dikali dengan 1000 gitu ya. Nah, 4 kan. Jadi ini benar ya, 16.000 ya. Berarti di sini jadi 4x gitu ya. Benar ya. Oke, jadi di sini 40.000 gitu ya. Sama dengan x gitu. Nah, seperti ini. Sama ya. Nah, lalu 40.000x ini masuki ke rumus yang untung ini tadi. Iya, berarti ini ya, masukin aja ya, yang kayak ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, didapatkan ini nilainya ya. Mungkin teman-teman bisa coba ya di rumah ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini soalnya integral saya kasih 2 detik ya. Untuk itu screenshot soalnya. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 3 sendiri seperti ini ya tadi ya. Nah, untuk cara biasa yang saya gunakan sini ialah kali biasa ya. Kali biasa nanti dapat segini, nanti kalikan lagi ini dengan yang ini ya. Nah, seperti itu didapatkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu ya. Baru masukin angkanya ya, 12 dan 0 ini, maka didapatkan seperti ini ya. Gampang aja ya, integral ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pun soalnya, tapi kemarin saya nggak nemu soal nomor 4 ini, belum nemu ya. Tapi tidak apa-apa, kalau belum nemu juga nggak masalah gitu ya. Tapi ada di itu ya, di PDF itu ya, dari kalkulus ya, kalkulus 1 ada PDF-nya gitu ya. Nah, di sini saya ada PDF-nya gitu. Nah, ini PPT-nya ya, itu lebih tepat. Nah, soalnya kurang lebih sama seperti ini. Caranya pun sama gitu ya. Nah, cuman di sini bedanya ini kemarin soalnya 0, di sini 1 gitu ya. Dan ini tab angka 3 gitu. Nah, seperti itu. Nah, maka ya integralin saja gitu ya. Integralin, masukin nilainya tadi ya. Nah, ini saya kemarin kurang yang nolnya ini dimasukkan gitu ya. Seharusnya di sini negatif 0 gitu ya, 0,3/3 gitu ya. Saya lupa tambahin, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kalian turunin aja nih nilai d per dx ini bagian ini ya, maka didapatkan x kuadrat. Seperti itu, terbukti kan. Nah, sama seperti ini ada di itu ya, kalkulus LMS ya. Nah, baru selanjutnya disuruh mencari nilai F4 ya. F4 berapa, F aksen 4 berapa gitu ya. Seperti biasa masukin aja gitu ya. Ini sudah saya kasih caranya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini didapatkan nilainya seperti ini. Oke, selanjutnya adapun soal nomor 5 seperti ini ya teman-teman ya.
udah di screenshot ya. Oke, udah ya. Oke, untuk mengerjakannya seperti apa? Nah, pada pengerjaan ini kita menggunakan integral parsial. Jadi ini bagian turunan gitu ya. Ini bagian integral. Integral gitu ya teman-teman ya. Nah, turunan dan integral sendiri kita turunin dulu nih bagian X-nya ini. Bagian X ini kita turunin, kita bagi dua gitu, lebih tepatnya gitu ya teman-teman ya. Bagian depan untuk turunan, bagian belakang untuk kita pisah terlebih dahulu gitu ya. Untuk parsial itu seperti gitu ya teman-teman. Yang pertama itu kita pisah ini. Kita pisah terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Kita pisah, ini bagian depan untuk integral, bagian belakang itu untuk integralnya gitu ya. Ini ya. Dan ini gitu ya. Nah, kita turunkan seperti biasa ya. Nah, ini kenapa saya nggak lanjutin turunan ini jadi 0? Karena ini nggak bakalan kepake teman-teman ya. Karena 0 kali berapapun 0 itu tetap 0 gitu ya. Makanya saya nggak lanjutin 0 gitu. Sampai 1 aja gitu. Terus. Nah, selanjutnya ialah kita menggunakan prinsip parsial. Parsial itu mengambil dari samping kirinya ya. Nah, maka didapatkan ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu dikurang dengan integral. Ini saya bilangin terlebih dahulu ya. Integral ya. Integral parsial itu gini sebenarnya ya. V min gitu ya. V min integral U gitu ya. Aksen gitu ya. Aksen P gitu sama dengan integral UV aksen gitu ya. Nah, jadi yang UV aksen ini untuk yang integral ini gitu ya. Nah, terus ini UV ini yang X gitu ya. X dan min cos X. Nah, ini kan U-nya yang ini kan. Ini misalkan nih, ini U tadi ya. Bagian ini. Nah, ini kita ganti warnanya. Nah, ini bagian yang ini gitu ya. Nah, bagian yang ini. Nah, yang X-nya itu anggap jadi U ya. Dan yang sin X itu V aksen gitu ya. V aksen gitu ya. Nah, seperti itu teman-temannya. Nah, jadi yang U ini ya kita turunin dan yang V aksen itu kita integralin gitu. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Nah, di sini ada min integral U aksen P. Nah, ini nanti dapatannya. Nih, ntar ya saya kasih warna supaya beda sendiri gitu ya. Nah, yang pin ini, nah maka didapat seperti ini. Kita lihat ya, U aksen berarti 1 ya. Nah, ini kan U ya awalnya. Sorry, ganti dulu warnanya. Yang awalnya U diturunin jadi U aksen kan. Nah, gitu. U jadi U aksen di bawahnya ya. Yang awalnya V aksen gitu. Kita
ganti. Yang awalnya V aksen yang di sini jadi V gitu ya. Nah, jadi mengikuti nih variabel-variabel ini dengan rumus yang ini ya. Ini. Nah, masukin sesuai ini, maka didapatkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca dan akan menjawab juga. Misalkan kalau ada kebingungan, bilang aja nomor ini bingung gitu. Bisa jelasin ulang nggak? Mungkin nanti saya kasih kunci jawabannya juga gitu ya. Kunci jawabannya gitu. Melalui apa gitu ya. Supaya lebih jelas lagi gitu ya. Saya catat lagi lebih dalam gitu ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.